Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi tentunya bersama saya Gus Gunarto. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan janji saya, karena sudah banyak teman-teman yang komen di YouTube saya sebelumnya, dan banyak yang minta agar soal-soal SKB itu dibahas dan diberikan contohnya seperti apa supaya ada gambaran buat teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah merangkum beberapa soal dan kita akan bahas langsung soalnya supaya nanti teman-teman dapat gambaran kira-kira soalnya seperti apa dan jawabannya kurang lebih seperti apa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama, yang termasuk dalam kategori obat dan makanan menurut Perpres nomor 80 tahun 2017 tentang Badan POM adalah. Oke, sebelum menjawab soal, teman-teman harus ketahui bahwa di sini yang diminta adalah pengertian atau kategori obat dan makanan menurut Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017. Jadi, ini adalah pertanyaan yang pasti dan tidak bisa kita sesuaikan dengan pemahaman karena teman-teman harus tahu persis dan teman-teman juga harus pernah membaca Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017. Nah, kita coba lihat untuk opsi jawabannya. Untuk A itu adalah obat dan makanan adalah obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. B, obat dan makanan adalah obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetika, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Untuk C-nya, obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. D, obat, narkotik, psikotropik, zat aditif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Untuk jawaban E, obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat aditif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Nah, di sini sebenarnya jawabannya mirip-mirip, tapi kembali lagi bahwa jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang sesuai dengan peraturan presiden. Biasanya untuk jawaban ini kita tidak punya, sebenarnya tidak ada trik untuk menjawabnya karena memang kita harus betul-betul paham dan kita harus pernah membaca dan memahami sesuai dengan peraturan. Namun biasanya untuk tips jika memang teman-teman tidak ada gambaran sama sekali, yang perlu teman-teman ketahui biasanya di peraturan atau di regulasi atau undang-undang itu biasanya pengertian ataupun kategori yang dimaksud itu biasanya adalah yang paling lengkap. Jadi saran saya jika ada soal seperti itu maka teman-teman coba cari jawaban yang paling lengkap. Nah, di mana di sini untuk jawaban A itu dia hanya membagi menjadi beberapa kategori saja. Yakni di jawaban A itu hanya ada obat, kemudian obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan. Hanya ada 5. Kemudian untuk jawaban yang paling lengkap di sini ada jawaban E, yaitu terbagi menjadi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat aditif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan. Nah, seperti kita ketahui bahwa Badan POM itu sebenarnya bukan hanya mengawasi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan, tetapi juga Badan POM itu mengawasi narkotika, psikotropika, dan juga zat aditif seperti rokok ya. Jadi dari pengertian atau dari kategori ini sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang bisa dibenarkan dalam pilihan ini adalah jawaban E. Tapi kita langsung coba lihat jawabannya berdasarkan peraturan nomor 80, peraturan Presiden 80 tahun 2017 itu jawaban yang tepat adalah iya. Jawabannya adalah E. Nanti teman-teman bisa langsung lihat saja di bab satunya pasal 2 ayat 2. Di situ jelas disebutkan bahwa kategori obat dan makanan itu adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat aditif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Oke, baik, kita langsung ke soal selanjutnya. Nah,
Badan POM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan bertanggung jawab kepada titik-titik. Oke, jadi pertanyaannya di sini adalah Badan POM itu bertanggung jawab kepada siapa? Ya. Di jawaban A, pertama adalah kepada Kepala Badan POM dan Menteri Kesehatan. B. Menteri Kesehatan dan Perdagangan. C. Presiden melalui Kepala Badan POM. D. Presiden melalui Menteri Kesehatan. E. Presiden dan Wakil Presiden. Oke, jadi untuk menjawab soal ini tentunya teman-teman harus sering membaca regulasi terkait dengan Badan POM itu sendiri, dan juga teman-teman harus tahu kedudukan atau level dari instansi Badan POM itu sendiri. Nah, sebenarnya di soal ini sudah ada sedikit clue bahwa Badan POM itu merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi dia merupakan instansi vertikal sama dengan kementerian, tapi dia bukan kementerian atau biasa disebut dengan non-kementerian. Dimana kalau kementerian kan biasanya pimpinannya itu adalah menteri, sementara kalau badan itu pimpinannya adalah kepala. Jadi bisa diartikan bahwa Badan POM dan kementerian itu sebenarnya setara. Nah, dari jawaban A, di sini adalah Kepala Badan POM dan Menteri Kesehatan. Ini jawabannya agak membingungkan karena Badan POM tidak mungkin bertanggung jawab kepada Badan POM, Kepala Badan POM itu sendiri dan kepada Menteri Kesehatan, di mana Menteri Kesehatan itu kurang lebih setara dengan Badan POM. Kemudian di jawaban B, Menteri Kesehatan dan Perdagangan. Nah, ini juga agak membingungkan karena sama-sama instansi vertikal dan tentunya harusnya Kepala Badan POM itu sendiri bertanggung jawab ke orang yang lebih punya kedudukan di atas, satu tingkat di atasnya. Nah, untuk jawaban C, kepada Presiden melalui Kepala Badan POM. Nah, ini masih agak ambigu karena harusnya yang bertanggung jawab itu adalah Kepala Badan POM itu, bukan dia harus melalui Kepala Badan POM, di mana subjeknya itu adalah Kepala Badan POM itu sendiri. Dan untuk jawaban D, di sini adalah Presiden melalui Menteri Kesehatan. Nah, untuk jawaban D ini, dari sejarahnya bahwa sebenarnya Badan POM itu merupakan dulunya merupakan bagian dari Kementerian Kesehatan hingga pada akhirnya Badan POM menjadi instansi sendiri, sehingga ini mungkin ada kemungkinan jawabannya benar karena Presiden itu berada levelnya di atas Kepala Badan POM. Dan kenapa melalui Menteri Kesehatan? Karena mungkin ada alasan bahwa Badan POM dulunya itu berdiri atau merupakan gabungan bersama dengan Kementerian Kesehatan. Untuk jawaban E, ini kepada Presiden dan Wakil Presiden ini mungkin bisa menjadi jawaban pengecoh. Tapi kembali lagi bahwa jawabannya ini merupakan jawaban yang harus sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kita lihat langsung saja jawabannya yang benar adalah jawaban D, ya betul. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Badan POM itu bertanggung jawabnya itu kepada Presiden langsung, karena Presiden di atas Kepala Badan POM, dan melalui Menteri Kesehatan, karena Badan POM dulu itu merupakan bagian dari Menteri Kesehatan, jadi mungkin itu ada alasannya. Jadi untuk lebih jelasnya tetap teman-teman langsung saja baca peraturan Presiden yang tadi 80/2017, tepatnya di bab 1 pasal 1 ayat 2. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gambaran soalnya untuk nomor 3, yaitu berdasarkan peraturan Badan POM nomor 12 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM. Jumlah UPT atau unit pelaksana teknis di Badan POM terdiri atas. Nah, ini kembali lagi bahwa teman-teman harus rajin membaca peraturan, khususnya yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja
unit Badan POM itu sendiri. Nah, di sini jawabannya ada 3 ya. Jadi ada Balai Besar POM, ada Balai POM, kemudian ada Loka POM. Yang membedakan di sini hanya jumlahnya ya. Untuk A, UPT Balai POM, Balai Besar POM ada 20, kemudian ada 13 untuk Balai POM, dan 44 untuk Loka POM. Nah, sebenarnya untuk solusi dari pertanyaan ini, teman-teman kembali lagi harus rajin membaca. Kita langsung saja lihat jawabannya ya. Nah, untuk jawaban nomor 3 ini yang benar adalah sebanyak 21 UPT Balai Besar POM, kemudian ada 12 UPT Balai POM, dan 40 UPT Loka POM. Ini berdasarkan peraturan Perka Badan POM bab 7 ya, bab 7 pasal 50 ayat 1. Dan teman-teman langsung saja cari di Perka BPOM ini, peraturan BPOM ini nomor 12 tahun 2018. Walaupun sebenarnya jumlah UPT Balai Besar, Balai POM, dan Loka ini mungkin ada perubahan, sudah terjadi perubahan karena ada yang naik klasifikasinya, mungkin dari yang awalnya balai biasa menjadi balai besar, tapi karena di sini diminta berdasarkan peraturan, jadi tetap teman-teman harus tahu dan teman-teman harus mengacu pada peraturan yang telah disebutkan di soal. Jadi jawabannya tadi adalah C. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan nomor 4. Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, Badan POM menyelenggarakan fungsi pengawasan pre dan post market. Yang dimaksud dengan pengawasan pre market adalah, jadi teman-teman harus tahu bahwa pre itu tentunya sebelum dan post itu setelah. Jadi di sini ada kata market, berarti pasti berkaitan dengan pemasaran atau peredarannya. Jadi yang dimaksud dengan pre-market itu adalah, pengawasan pre-market adalah, kita baca untuk jawaban pertama, pengawasan produk di lapangan dan di industri untuk menjamin obat dan makanan yang beredar tidak berbahaya bagi masyarakat. Kemudian tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan. C. Tindakan untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi syarat dan persyaratan keamanan, khasiat, mutu, dan mutu produk yang ditetapkan. Jawaban D. Tindakan untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan, serta tindakan penegakan hukum. Dan E. Semua benar. Jadi untuk soal ini teman-teman harus betul-betul mengkaji. Pre itu berarti sebelum produk diedarkan ya. Jadi untuk opsi yang kita harus hilangkan itu yang tidak mungkin ya. Nah, tindakan untuk yang A kita coba lihat. Pengawasan produk di lapangan dan di industri. Nah, ini ada kata di lapangan. Berarti kalau di lapangan otomatis produknya sudah beredar ya. Jadi kemungkinan jawaban A-nya adalah salah. Kemudian kita coba lihat untuk jawaban B, tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar. Pencegahan. Ini ada kemungkinan. Jadi kita simpan dulu ke jawaban B. C. Tindakan untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar persyaratan. Untuk memastikan, berarti kalau untuk memastikan itu biasanya digunakan untuk mengetahui atau mengetahui kembali. Jadi sepertinya untuk jawaban C ini bisa saja produknya sudah beredar, tapi Badan POM itu memastikan kembali bahwa produknya itu betul-betul sesuai dengan persyaratan keamanan atau tidak. Jadi ini bisa masuk post sebenarnya. Jadi C itu salah. Untuk jawaban D, karena ada kata memastikan juga harusnya salah. Dan untuk jawaban E, semua benar. Karena yang diminta adalah pre, jadi semua benar ini adalah salah.
Kecuali mungkin yang soalnya yang dimaksud di sini adalah pre dan post. Jika yang dimaksud adalah pre dan post, mungkin semua benar ini bisa jadi opsi. Coba kita lihat langsung ke jawabannya untuk nomor 4 ini. Oke, jadi betul ya, untuk jawaban nomor 4 itu adalah tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang tadi, yang Perpres 80/2017 tadi, bab 1 pasal 3 ayat 2. Jadi itu pencegahan. Jadi sebelum beredar harus dipastikan untuk melindungi masyarakat tentunya ya. Kita langsung ke soal selanjutnya. Nomor 5, nama aplikasi yang digunakan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berita terbaru dari Badan POM, mengecek suatu produk dan memindai kode QR atau barcode serta mengirimkan pengaduan terhadap suatu produk disebut. Oke, ada Smart BPOM, BPOM Mobile, Cek BPOM, Badan POM, Comment Center, dan Cek Klik. Nah, teman-teman selain mempelajari tentang organisasi ataupun tugas dan fungsi dari Badan POM, teman-teman juga harus tahu dan mengenali inovasi-inovasi yang telah dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi sebenarnya 5 jawaban ini merupakan inovasi yang telah dikeluarkan oleh Badan POM untuk melakukan tugas dan fungsinya, tapi di sini ada perbedaan tiap perbedaan tiap aplikasi ini ya. Jadi Smart BPOM itu juga merupakan aplikasi di BPOM, BPOM Mobile, Cek BPOM, Badan POM Comment Center, dan Cek Klik. Kita langsung saja lihat jawabannya. Oke, jadi aplikasi yang benar adalah BPOM Mobile. Jadi BPOM Mobile itu sebenarnya kurang lebih sama dengan Cek BPOM ya, tapi kalau Cek BPOM itu dia tidak dilengkapi dengan fitur ini. Jadi yang membedakannya itu ada fitur QR code-nya itu. Jadi kalau di Cek BPOM kita hanya memasukkan nomor izin edar dari suatu produk dan langsung di search. Tapi kalau BPOM Mobile itu kita bisa langsung menggunakan QR code yang ada di kemasan dan langsung men-scan dan akan muncul informasi terkait produk tersebut. Kita langsung saja ke soal selanjutnya. Nah, situs resmi Badan POM yang benar adalah, di video saya sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa informasi atau pertanyaan-pertanyaan seperti ini biasanya muncul dan tentunya sangat mudah sebenarnya jika kita sudah pernah membaca atau pernah mencari tahu terkait informasi yang umum terkait dengan Badan POM. Jadi teman-teman harus tahu betul yang mana situs dari Badan POM itu sendiri. Badan POM yang pertama ini ada A, badanpom.go.id, B, smartbpom.go.id, C, cekbpom.pom.go.id, D, bpom.go.id, dan E, pom.go.id. Untuk jawaban pertanyaan ini, teman-teman harus tahu betul ya, tidak ada trik sebenarnya untuk jawaban ini. Kita coba lihat, jawaban yang tepat adalah pom.go.id. Jadi ini adalah situs resminya dari Badan POM itu sendiri untuk mengetahui profil dari Badan POM itu sendiri. Kalau ini bpom.go.id ini salah karena ada B-nya ya. Untuk Cek BPOM ini dia untuk memeriksa izin edar atau informasi dari suatu produk. Dan untuk dua opsi di atas ini adalah opsi pengecoh saja. Jadi yang benar adalah E, yaitu pom.go.id. Informasi juga buat teman-teman, selain situs dari Badan POM, juga teman-teman harus tahu akun-akun sosial media dari Badan POM itu sendiri, akun ofisialnya tentunya ya. Jangan sampai di soal yang teman-teman peroleh bukan situs resminya, tapi sosial media yang ditanyakan. Sama satu lagi yaitu call center-nya. Biasa masuk juga adalah call center. Jadi mungkin itu yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Semoga nanti ada kesempatan selanjutnya saya akan memberikan part selanjutnya dari soal SKB.
Dan semoga informasi yang telah saya bagikan dan kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat dan memberikan gambaran untuk teman-teman, sehingga kira-kira teman-teman bisa punya gambaran materi atau informasi apa yang perlu teman-teman gali terkait dengan Badan POM itu sendiri, khususnya yang melamar sebagai pengawas farmasi dan makanan. Karena untuk pengawas farmasi dan makanan itu sendiri, instansi pembinanya hanya di Badan POM, sehingga soal-soal yang muncul atau soal-soal yang akan muncul di SKB nanti itu adalah soal-soal pure yang dibuat oleh Badan POM. Jadi tentunya informasinya pasti berkaitan dengan tugas, fungsi, dan organisasi Badan POM itu sendiri. Baik, untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.